Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من التيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اشرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ربنا غير منهدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لنية الفتوح ورسول توبة نصوص من الجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح
جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والوالدين والأقاربين أقاربهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم الرسل المدار الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين ثم الرسل المدار الأربعة المجتهدين الإمام الشافعي وإمام مالك وإمام النبي وإمام مالك وثم الرسل المدار Sayyidina Muhammad ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Baqir Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi wa Sulawah Furi wa Sulawah Sayyidina wa Habibina Amdatina Sabiratib Qutbil Rasyadil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sulawah Sayyidinawi Sultan Ilawli Syamihidina Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Salmani wa Syekh Muhammad Qadayasi Sulawah Sayyidinawi Saya Salim bin Samir Al-Hadrati Rahimahullah Sallallahu Al-Hadrami rahimahullah sendiri saya Tarif Saleh Al-Jazairi rahimahullah sendiri Sayyid Usman bin Abdullah bin Akil Yahya Al-Alawi sendiri saya Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Bantani rahimahullah sendiri saya Abdurrahim bin Ahmad Qadi rahimahullah sendiri saya Abdul Wahab Al-Syarani rahimahullah sendiri Bismillahirrahmanirrahim Habibul Alam Al-Barabah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Sunnah Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas bin Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segar Bismillahirrahmanirrahim Saleh bin Muhsin Al-Amin Tanggul Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Bina walidina yang jadi kita bila jumlah sebenarnya kita mutar bila jamza sebenarnya kita mahu jenis bimamat bina al-mudin sebenarnya kita jaman zaid dimazir sebenarnya kita jaman marzuk bin Rasul sebenarnya haturan Syekh Muhammad Hashim Asyari Jambal sebenarnya Syekhina Muhammad Khalil bin Syekh Muhammad Ali bin Abdullah bin Angkalan sebenarnya wa masyayikhi wa masyayikhina sebenarnya man amara fi hadza musalla al-wasilah wa masyayikhi wa masyayikhina anna Allah al-karim yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim nafahatihim fid din wa wal akhirah binati sahha wal afiyah salama wal barakah fi kulli shay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به
kaifa unajika كيف أنادي ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين Allahumma rzuqni اللهم ارزقني fahaman nabiyyin فهم النبي wa hifdzal mursalin وحفظ wa المرسلين ilhamal malaikatil muqarrabin وإلهام الملائكة المقربين birahmatika برحمتك ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين Allahumma اللهم akrimni أكرمني binuril fahmi بنور الفهم wa akhrijni وأخرجني min zulumatil wahmi من ظلمات الوهم waftah li وافتح لي abwaba أبواب rahmatika رحمتك wansur alayya وانشر علي hikmataka حكمتك ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Bapak dan sekalian dibuka kitabnya halaman berapa tadi? Halaman 15 baris kedua dari bawah. Coba aja. Ketemu Pak ya. Halaman 15 baris kedua dari bawah, tasdidatut tasyahhud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Tasdidatut tasyahhud. تسديدات التشهد Tasyahhud. تشهد Ihda. إحدى Faisruna. وعشرون Khamsun. Fi akmalihi في أكمله wasittata وستة asyara عشر fi aqallihi في أقله at-tahiyyatu التحيات ala-ta'i على التاء wal ya'i والياء wal mubarakatus salawatu والمباركة الصلوات ala sadi على الصاد at-tayyibatu الطيبات ala ta'i على الطاء wal ya'i والياء lillahi لله ala على lamil jalalati لام الجلالة assalamu السلام ala sini. على السين. Allah alam cukup dulu ini. Saya mau baca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatu tasyahudi ihda wa isruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi at-tahiyatu ala ta'i wal ya'i wal mubarakatu as-salawatu ala sadi allati at-tayyibatu ala ta'i wal ya'i lillahi ala lamil halalati al-jalalati assalamu ala sinni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umurid din wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala syaikhul imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darin ya amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih dapat bertemu berkumpul dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu talabul ilmi. Malam ini kita berada pada malam tanggal 15
Malam tanggal 15 apa? 15 Safar. Ya, pertengahan bulan. Sekarang tanggal 15 Safar 1444 Hijriah. Bapak jemaah sekalian, di sini lanjutan yang telah lalu berkenaan dengan apa-apa yang ada di dalam sholat. Terutama di sini ada bacaan tasdidatut tasyahhud, tentang tasdidnya tasyahhud. Itu tasdidnya. Tasdid itu siddah. Ya. Kalau orang Betawi dulu itu menyebutnya sabdu. Ya, sabdu katanya. Artinya tasdid. Apa itu tasdid? Ya. Tasdid itu tanda untuk menggandakan huruf. Itu tandanya. Ya, huruf. Jadi hurufnya satu, dengan adanya tanda itu jadi double. Contohnya ada kalimat anna, karena ada tasdid. Kalau nggak ada tasdid an, itu kan sukun. Tapi karena tasdid bisa dipakai lagi tuh nunnya, bisa dipakai lagi, digunakan lagi untuk yang nanya. Jadi anna, inna gitu. Nah, ada yang tasdid dibaca dengung, ada yang tasdid nggak dibaca dengung. Ada yang bacaan tasdid dibacanya dengung, contohnya mim sama nun. Itu ya, mim sama nun. Contohnya anna, amma, ya kan? Anna, ya, inna, tenun. Kemudian huruf mim amma, ya kan? Gitu. Summa, gitu ya. Itu tasdid dibacanya ditahan, ya ditahan sebenarnya. Anna, gitu. Ya, kemudian amma, gitu ya, ditahan. Kemudian ada yang enggak dengung tapi ditahan. Maksudnya dengung kalau yang tadi gitu kan, ditahan. Seperti dengung, sebenarnya enggak dengung. Ya. Yang lain-lainnya selain huruf itu ditahan. Ya. Gitu. Contohnya kayak gitu, ya. Contoh, ya. Itu tasdid. Ini tanda untuk menggandakan huruf. Tasdidatut tasyahhudi ihda wa ishruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqlihi. Jadi di sini dikatakan ya, tasdidnya ada 20, ya. Tasdid ada 21. 5 yang sempurna, 6 yang mengenai paling sedikit, ya. Paling sedikit. Contohnya at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Itu tasdidnya di mana? Alat ta'i wal ya'i. Ya, tasdidnya baca at-tahiyyatu itu di atas ta dan di atas ya, itu tasdidnya. Jadi kalau baca at, jangan at-tahiyyatu, jangan at-tahiyyatu, tapi at-tahiyyatu. At itu ada tasdid, hayyatu, gitu ya. Jadi at-tahiyyatu. Andai kata kita baca ya at-tahiyyatu, itu berarti kurang tasdid. Kalau kurang tasdid, nanti karena itu bacaannya rukun, ya wajib dibaca. Kalau salah huruf, kurang tasdid, maka nggak sah tahiyatnya. Kalau tahiyatnya nggak sah, ya sholatnya juga ikut nggak sah. Jadi penting, ya. Jadi at-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu, tapi at-tahiyyatu.
gitu ya. Di atas ta dan huruf ya itu tasdidnya tuh. Wal mubarakatus sholawatu. Nah, di sini dia ala sod, di atas sod. Ya, di atas sod. Wal mubarakat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Ya kan? Tus berarti di atas sod. Kemudian at-thayyibatu. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibah. Thayyibah itu ala ta'i wal ya'i. Di atas huruf to ada tasdid dan di atas huruf ya ada tasdid. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Thayyibah bukan thayyibah. Ada orang baca thayyibatu lillah, bukan, tapi thayyibah. Ya. Mubarakatus sholawatu thayyibah, thayyibah gitu ya. Thayyibatu lillah. Nah, thayyibatu di atas huruf to dan ya. Lillahi alal lamil jalalati. Ya. Kemudian thayyibatu lillah itu ada tasdid di atas huruf lam jalalah. Lam jalalah, apa itu lam jalalah? Lam dalam lafaz Allah namanya lam jalalah. Tuh. Ya, nama kebesaran. Ya, itu di atas huruf lam. Kemudian assalamu. Kan kita baca itu assalamu alaika, itu di atas sin. Jangan dibaca assalamu, tapi assalamu ala sini. Tuh. Ya, assalamu ada tasdid di atas huruf sin. Kemudian assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, di sini nih. Ayyu ya bukan ayu tapi ayyu. Nah, itu ada tasdid ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i. Itu di atas huruf ya ayyuha. Kemudian ada di atas huruf nun ayyuhanna. Kemudian biyu di atas huruf ya lagi biyu. Jadi bacanya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ya. Wa rahmatullahi 'alal lamil jalalati. Itu di atas huruf lam jalal tuh. Ya, wa rahmatullahi tunglohi. Nah, tungloh hurufnya lam ada tasdid. Kalau ada orang yang mulutnya monyong, tungloh berarti dia bukan lam, dia pakai wawu. Tungloh, salah. Ya jadi tungloh. Contoh ada orang baca Allah, berarti dia pakai wawu, Allah. Itu dia monyong mulutnya. Allah, berarti pakainya wawu bukan lam. Harusnya dipakai lam. Allah. Bibirnya biasanya Allah, tapi lidahnya. Tapi kalau orang yang bibir monyong berarti dia bukan lidah. Berarti bibir Allah gitu. Ya. Iya, harusnya di atas huruf lam ada tasydid Allah gitu. Ya, ada orang, maaf kalau ada yang Sunda yang agak ya Allah gitu, Allah gitu. Allah gitu. Jadi warahmatullahi 'alal lamil jalalah, di atas huruf lam jalalah. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, wabarakatuh gitu. Kemudian assalamu ala sini gitu. As ada bacaan di atas sin ada tasdid lagi. Alaina wa ala ibadillahis sholihin. Contoh ala lami di atas huruf lam. Nah, sekarang Bapak, kalimat alaina itu panjangin dikit. Kalau Bapak baca ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanya pendek itu enggak sah.
Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Tuh, kenapa? Karena ada alifnya, alaina, atas kami. Tuh. Kalau Bapak alaina, kan ada orang baca cepat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum. Jangan. Assalamu alayna. Kalau K-nya pendek. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Kan gitu kan? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Gitu. Banyak kan orang saking buru-buru assalamu alayna wa ala ibadillahis. Bukan. Ya, kalau itu dibaca pendek udah. Berarti tasyahudnya kurang huruf. Itu doang. Kelihatannya kedengarannya sih ya pelajaran begini sehari-hari, tapi kan ngingetin kita bacaan sehari-hari gitu. Alaina gitu. Wa ala ibadillahis sholihin. Kayak gitu. Ya ala lam di atas huruf lam, jalala. As-sholihin gitu. Ala ibadillahis sholihin. Ala shod di atas huruf shod. Ada alas shod di atas huruf shod. Contohnya wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian asyhadu. Ya, asyhadu. Nah, kalimat an ya ketemu huruf lam jadi Allah. Allah itu asyhadu alla ilaha illallah alal lam. Tuh, di atas huruf lam itu tasdid tuh. Ya kalau kita kalau tulisannya an, tapi karena ketemu dengan lam, lamnya bertasdid. Jadi Allah jangan dibaca Allah, jangan, tapi Allah ilaha illallah. Alal lam. Ya. Di atas huruf lam. Kemudian wal lamil jalalah juga di atas huruf lam lafaz Allah gitu. Allah ilaha illallah juga illa di atas huruf lam. Ya. Ya, kemudian wa asyhadu anna. Ya, jangan dibaca wa asyhadu anna, jangan. Wa asyhadu anna, bukan begitu tapi wa asyhadu anna. Ya. Itu ala nun di atas huruf nun ada tasydid. Muhammadar Rasulullah, Muhammadar gitu ya. Ala mim di atas huruf mim, Muhammad gitu ya. Kalimat Muhammad itu di atas mim ada tasydid. Jangan dibaca panjangin contohnya. Ya, Muhammad jangan. Tapi orang karena udah kebiasaan, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Panjangin Muhammad. Sebenarnya Muhammad gitu. Jangan dipanjang Muhammad, bukan. Ya. Contohnya dalam tasyahud enggak boleh itu. Ya. Dibaca ya Muhammad jangan, tapi Muhammad. Contoh ya wa asyhadu anna Muhammadan. Tuh. Karena ketemu Muhammadar Rasulullah di sini namanya yaitu isim masdar. Ya. Muhammadan ketemu jadi Muhammadar Rasulullah. Itu alamin di atas huruf mim ya. Kemudian Muhammadin ya. Muhammadin wa ala ro ya. Muhammad Rasulullah gitu. Muhammadin ala ro ya wa ala lamil jalalah ya. Itu di atas huruf ro Muhammadar gitu ya. Kemudian ala lamil jalalah Muhammadar Rasulullah. Itu ada tasdid. Jangan baca buru-buru. Kita saking buru-buru ya. Kan baca
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala, ya kan nanya panjang nih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini lafaz Allah panjang dikit, 2 harokat. Kalau kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ya, jangan thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap-tiap lafaz Allah panjangin dikit, 2 harokat. Muhammadar Rasulullah. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, lafaz Allahnya panjangin. Kalau baca buru-buru, at-tahiyatul wabarakatuh semuatu. Ya, kalau baca buru-buru, at-tahiyatul wabarakatuh semuatu. Apaan? Ya, di sini nggak ada kayaknya. Tertib kalau di sini. Ya. Kalau baca buru-buru, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Yang penting tasdid-tasdidnya jangan ketinggalan. Gitu. Tasdidatu Aqallis sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam arba'un. Ya, di sini sedikit-sedikitnya yaitu ada tasdid nih, sedikit-sedikitnya di dalam bacaan sholawat. Ya, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un, ada 4. Allahumma. Tuh. Ya. Allahumma itu ala lam, di atas lam atau tasdid Allahumma. Ya, wal mim di atas huruf mim. Lafaz Allahumma. Tuh. Ya. Kemudian sholli ala lami. Ya. Allahumma sholli itu di atas lam atau tasdid. Tapi jangan dipanjangin, Pak, udah kebiasaan orang. Allahumma sholli, jangan sholli, jangan panjang sholli, jangan. Kenapa? Karena sholli, ya Allahumma sholli, ya Allah aku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sholli itu Nabi Muhammad yang laki-laki. Kalau sholli menyatakan Nabi Muhammad perempuan, beda. Kuli, ya beda. Kul, katakan wahai orang laki-laki. Ya kuli, katakan wahai seorang perempuan. Tuh. Jadi jangan panjang-panjang. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Itu ya harusnya sholli, jangan sholli. Ya, kalau sholli berarti Nabi Muhammad perempuan. Sholli gitu. Ya. Contoh ada bacaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu kan? Harus itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Ini kan Allahumma sholli ala, jangan li ala, berarti bersolawat kepada ya seorang perempuan. Memang Nabi Muhammad perempuan kan laki. Ini kaidahnya sebenarnya harusnya bacanya begitu. Ya. Tanpa tuh bacaan kayak gitu deh. Gak ada lagi tuh orang baca sholawat bacanya li gitu. Terus contoh dalam bacaan sholat.
Ya inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika fasalli li rabb yang fasalli li rabb jangan yang fasalli jangan tapi fasalli li rabb ya itu. Nah ini juga dalam bacaan sholat juga begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Ya itu ala lam di atas huruf lam ada tasdid ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad ada tasdidnya ditahan sedikit. Muhammad gitu. Muhammad itu isim maf'ul. Ya, Muhammad artinya orang yang terpuji. Muhammad orangnya maf'ul, ya isim maf'ul. Buat Nabi Muhammad orang yang terpuji. Gitu. Kalau Ahmad yang sangat terpuji, gitu. Ya, kalau Ahmad artinya yang sangat terpuji. Kalau Muhammad orangnya yang sangat terpuji. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Alal mim di atas huruf mim ada tasdid Muhammad gitu. Lanjut aqallus salami ya assalamu alaikum. Nah ini di dalam tasdid assalamu alaikum gitu ya, jangan salah. Kalau orang baca salamu alaikum warahmatullah assalamualaikum ya harus ada asnya, itu asnya itu yang penting assalamualaikum gitu ya. Ya kalau asnya nggak dipakai udah nggak sah tuh sholatnya. Contoh aqallus salam assalamualaikum, sekurang-kurangnya sedikit-sedikitnya salam assalamualaikum. Ya, tasdidnya tasdidus salam ala sin. Ya, tasdidnya kali lafaz salam ada di huruf sin. Assalamu alaikum tuh. Ya, gitu kan assalam. Orang banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu salah. Ya harus ada assalamualaikum gitu ya. Andai kata ada imam baca begitu, itu saya sholat lagi saya makmum nih, ada orang sholat begitu salam ya. Kenapa? Karena kalau saya dengar dekat, saya dengar umpamanya assalamualaikum boleh, saya ntar sholat lagi sendiri gitu. Tapi kalau kita dengar assalamualaikum warahmatullahi ya itu harusnya begitu, ada tasdid dan ada asnya gitu Pak. Ada yang belum jelas silakan. Ini mengenai tasdid doang, nanti kita terusin yang lainnya. Pengajian kita sampai jam 1 malam. Ya Bapak kuat, saya enggak. Oh iya, alhamdulillah. Mungkin ada yang belum jelas. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Berarti udah pada pintar. Alhamdulillah. Baca juga. Kayak aja silat ada ayat ayana apa alamnya nggak dipakai, jadi ayaan la sholat gitu. Oh kayak gini mungkin. Bukan. Mungkin begini. Ya asyhadu an la gitu ya. Dia asyhadu an la, tetap aja harus dibaca. Gitu. Kenapa? Karena nun ya mati ketemu dengan lam. Ya kan, nun mati ketemu lam, lamnya tasdid, maka diambil depannya. Ya gitu. Itu ya nunnya mati ketemu lam, maka jadinya apa? Bahasa kita idgham.
idgham bila gunnah kan gitu kan kalau dalam bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita baca dalam syahadat Allah gitu ya, nggak langsungnya Allah ya, nggak usah pakai asyhadu an la, jangan, tetap aja asyhadu Allah gitu ya, walaupun tulisannya tapi kan bacaannya gitu ya. Coba kita terusin, Ya, lanjutin. terus. Awqatus sholatu khamsun awwali waqti zuhri zawali syamsi wa akhiruhu masirul zilli kulli syai'in mislahu ghairu zillil istiwa'i wa awwal waqtil asri idza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Bapak jangan sekalian di sini perihal waktu sholat. Ya, waktu sholat. Waktu sholat. Sekarang kan kita kalau melihat waktu sholat jadi gampang Pak. Zaman sekarang. Udah ada jadwal sholat, ya kan? Gitu. Ada orang nulis jadwal imsakiyah, ya kan? Apaan tuh jadwal imsakiyah? Ya, imsak artinya menahan diri. Berarti jadwal menahan diri. Ya, jadwal menahan diri. Maksudnya itu kalau bulan Ramadan, jadwal imsakiyah gitu kan. Nah, jadwal sholat sekarang ya udah nggak susah lagi kita ya. Ya, udah nggak susah lagi. Tapi itu udah diatur oleh orang-orang ahli ilmu falakiyah atau ilmu astronomi dalam perihal kalau dalam agama ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah itu yang ilmu tentang tata cara, yaitu pengetahuan tentang tata cara kapan waktunya sholat, kapan waktunya puasa, kapan awal Ramadan, kapan awal bulan, kapan akhir bulan, itu ada. Kemudian di dalam ilmu falak juga dipelajari di situ bagaimana letak kiblat gitu. Ya, alhamdulillah di tempat saya di Bukit Duri, alhamdulillah di Bukit Duri Tanjakan itu ada beberapa musola yang baru dibangun. Ya, itu waktu bikin itu pengurusnya nemuin saya gitu. Pak, ini gimana nih bikin musola? Ini gimana ngatur arah kiblat? Ya udah, ntar gitu ya. Ya udah, ntar saya ini. Karena kenapa? Di antara itu didatengin ini, wah nggak paham kok dengan. Akhirnya pada nunjuk ke saya juga, sama gitu. Akhirnya saya jadi ada beberapa musola yang bekas musola dan masjid yang bekas gusuran pindah. Kemudian bikin arah kiblat itu nggak sembarangan Pak, nggak sembarangan. Itu harus ada ilmunya, begitu. Karena dulu saya pelajari ilmu tersebut, ilmu falakiyah tentang bagaimana kiblat gitu. Ya. Kadang-kadang bapaknya ada beberapa orang, saya begitu gitu. Ayo undang yang lain. Alhamdulillah tuh undang. Ini punya handphone, ini punya HP, sama-sama. Coba handphonenya lain-lain, coba. Kan satu pakai enggak internet ya kan, gunanya sama tuh. Tapi kenapa tiap-tiap orang lain-lain? Samsung, Vivo, apa gitu. Coba. Nah, tiba-tiba karena memilih arah kiblat itu lain-lain tuh pada nggak bisa. Kalau nggak tahu ilmunya. Jadi tentang waktu sholat, ya jangan dianggap ringan Pak. Kurang 4 menit aja Bapak, ya itu beda tuh. Ya 1 derajat 6 atau 4 menit Pak. Ya 1 derajat. Jadi Bapak sholat tapi belum waktunya.
Biarpun 1 menit Pak, ini berarti dalam sholat, dalam masalah waktu. Ya, ada orang bilang, cuma 1 menit doang bedanya, ya kan? Gak jadi masalah. Bapak lagi makan seret. Iya. Jangan kasih minum selama 1 menit. Atau orang dalam 1 menit itu berarti Pak. Contoh orang lagi sakaratul maut, ya kan? Lagi sakaratul maut itu 1 menit sebelum meninggal itu berarti Pak 1 menit. Jadi jangan dianggap kurang 1 menit kita udah sholat, kurang 1 menit waktu sholat kita sholat, itu nggak sah Pak. Ya, ini mengenai waktu. Begitupun Bapak pas azan, azan jangan langsung sholat. Siapa tahu azannya tuh di mana tempat itu belum pas, paham nggak? Iya, belum pas waktu, maka lewatin. Begitupun yang buka puasa, dengeran di TV, Allahu Akbar, buka, main minum, nggak tuh belum ada azan, nggak tuh di TV iklan sirup, ya iklan sirup, nggak tuh nggak ada terusan nih. Di TV gitu ya. Jadi itu lewatin dulu. Kalau udah hayya 'alal falah baru buka puasa gitu. Betul. Pokok buka puasa azan aja dulu. Jadi azan, ntar baru buka puasa. Jangan. Ya, yang ditakuti ntar belum waktunya, ini muazin azan nih, orang lain minum, yang nanggung muazin. Ya, umpamanya musola al-wasilah, belum azan belum apa. Ya kan? Toto udah azan sendiri. Terus, belum waktunya ngatunya tuh sak berbuka puasa. Ya kan? Belum waktunya. Nah, ada orang protes ke Pak Din gimana tuh? Tadi belum azan udah azan. Jadi tanggung jawab yang nanggung yang muazin, yang jawab Pak Din. Gitu. Pak Din jawab dong, saya nggak tahu, saya lagi di perjalanan. Gitu. Iya. Gitu. Jadi tanggung yang nanggung muazinnya, yang jawab Pak Din. Orang yang udah ada itu buat jadwal. Gitu. Jadi jadwal itu ya ada jadwal sepanjang masa. Baik, sekarang di sini saya terusin mengenai awqatus sholat. Khamsun. Waktu-waktu sholat ada 5. Karena maksudnya di sini sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saya percaya di sini sama orang sini zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Saya percaya sama orang sini. Gitu ya. Nggak pernah berubah ya. Iya. Jadi zuhur 4 rakaat orang sini sama orang gitu. Awqatus sholatu khamsun. Waktu salat itu ada 5. Awal waktu zuhur, ini awal waktu zuhur. Zawalus syamsi wa akhiru masiru zillikus kulli syai'in mislahu ghairu zil istiwa'i. Yang gampangnya gini aja Pak. Ya, gampang nih. Bapak sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Waktunya zuhur mana? Udah masuk zuhur atau belum? Nah, contoh. Nih, saya diri nih Pak nih. Ya. Maafin, saya kan diri ya. Iya diri. Kalau dirinya saya nih, begini. Ini matahari ada di tengah-tengah nih. Ya, matahari ada di tengah. Nah, sekiranya matahari kelihatan. Ya, nggak usah jawab dulu kalau mendung. Telepon dulu. Ya. Ini matahari ada di tengah-tengah. Ketika saya diri, bayangan kepala saya ada saya injek. Ya Pak, saya injek nih bayangan kepala tuh, ya kan? Saya injek. Udah. Saya tanya, ketika matahari di tengah, kan saya diri, bayangan kepala saya bisa saya injek. Saya tanya, itu udah zuhur apa belum? Sudah.
Iya, taruh deh, mau jam 12, jam 12 lewat, jam 12 kurang. Kok matahari ada di tengah-tengah. Kemudian saya diri, kepala saya, ini bayangan kepala saya ada di kaki saya pas. Berarti lurus. Gitu. Sudah. Itu udah zuhur apa belum? Sudah. Hah? Sudah. Belum ya Pak ya? Iya. Pinter. Jadi berarti belum zuhur. Nah saat ini ya ini waktu yang dilarang untuk sholat tuh. Sholat sunat maupun sholat zuhur. Kenapa? Karena belum waktunya. Kecuali di hari Jumat sambil kita masuk masjid belum azan, kita tiba-tiba sholat sunat, sholat sunat ayat masjid apa boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena hari Jumat dan di Masjidil Haram gitu. Jadi ketika kita sholat Jumat kan nggak lihat matahari, ya kan? Ada di dalam. Masa orang-orang keluar dulu, lihat matahari ya itu tengahnya, gitu kan? Enggak. Jadi kecuali hari Jumat karena orang ada di dalam masjid semua. Itu begitu. Jadi kalau waktu zuhur ini matahari tengah-tengah, bayangan kepala saya nih ada di tengah-tengah begini. Masih saya ingat itu belum waktunya zuhur. Ya, lewatin deh 6 menit. Ya, kalau udah bayangan kepala saya di sini nih, udah bayangan kepala saya udah menghindar. Ya, namanya ya udah jilul istiwa, artinya dia bergeser seperti itu. Saya tuh bayangan kepala saya udah saya injak begini. Ya, adik begini, sekarang adanya di sini berarti udah lewat 6 menit udah deh. Itu berarti udah masuk zuhur. Kalau masih tengah-tengah belum zuhur. Ya. Nah, ada yang dilarang sholat tuh waktu matahari di tengah. Ada lagi makruh bersetubuh suami istri pas matahari di tengah-tengah. Gitu, Andin hati-hati. Ya, terus lagi saya kan kerja nggak di rumah. Kalau hari Minggu, iya. Jadi kalau matahari ada di tengah itu dimakruhkan suami istri juga bersetubuh. Apalagi nurunin jenazah. Ya, nurunin jenazah pas matahari ada di tengah-tengah juga itu makruh. Artinya dilarang, maksudnya makruh di situ. Ya, lagi matahari di tengah-tengah. Mendingan ntar aja lewat zuhur. Kalau mau nurunin jenazah, itu contoh kayak gitu. Nah sini waktunya zuhur kalau matahari udah bergeser dari bayangan sependirian tiang umpamanya atau sependirian kita. Waktu zuhur. Ya, kemudian wa awal waqtil asri, gitu ya. Wa awali, kok udah ini lagi lompat ya bacaan. Wa awal waqtil zuhri, istiwa'i. Ya benar Bu, ya halaman itu. Wa awal waqtil asr, sekarang awalnya waktu asar. Ya gitu ya. Awal waktu asar idza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalila. Ya, asar waktunya ya gini nih Pak, waktu asar. Ini permula waktu asar ya bila bayang-bayang setiap bayangan benda atau sependirian kita telah menjadi sama ya dengan pendirian kita, bayangan kita dengan dirinya. Contohnya asar. Ya, ini saya diri nih.
ya kan? Udah asar apa belum ya gitu kan? Oh lihat aja. Kalau dirinya saya, bayangan dirinya saya udah sama sama saya tuh, ya kan? Wah ada bayangan tuh, ya kan? Bayangan dari matahari, panjangnya sama dengan saya di diri. Itu berarti asar. Kalau udah gitu berarti zuhur udah habis. Gitu. Ya zuhur udah selesai. Berarti asar. Tuh waktunya asar. Kemudian sekarang akhirnya. Ya, paling ada lebih dikit, ditambahin dikit gitu ya. Panjangnya tuh. Wa akhiruhu ghurubis syamsi. Habisnya asar kalau udah terbenamnya matahari. Wa awwali waqtil maghribi. Tuh. Sekarang awalnya waktu maghrib. Ghurubis syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, habisnya akhirnya maghrib, ghurubis syafaqil ahmar. Kalau udah yaitu masuknya mega merah. Apa itu mega merah? Bapak dari jauh kelihatan Bu. Awan kelihatannya di langit merah. Ya kan? Tuh. Kalau udah awan merah, ya berarti udah habis maghrib. Ya. Maghrib udah habis gitu. Wa awal waqtil isya, awalnya waktu isya ghurubis syafaqil ahmar. Kalau udah waktu maghrib udah habis berarti isya. Ustaz, kita nggak ada kayak begitu, nggak ngerti. Ya, bagaimana caranya? Nah, Bapak bisa dari rumah, dari musola, ya kan? Dari musola, Bapak mau pulang nih. Habis zikir ngapain? Mau pulang, mau makan dulu di rumah, atau mau baca Al-Quran di rumah. Nah, Bapak ketarain kalau mau balik lagi, Bapak hitung maghrib ke isya berapa menit? 70 menit, Pak. Dari maghrib ke isya 70 menit. Ya, iya tuh, emang begitu. Ya, jadi Bapak gini, maghrib umpamanya jam 6 tepat, berarti isya jam 7 lewat 10, udah gitu. Kan Bapak gampang. Ini maghrib jam segini, berarti ntar isya jam 7 lewat 10, 70 menit tuh. Dari maghrib ke isya. Jadi awalnya isya kalau udah terbenamnya awan merah kelihatan, awan merah udah. Wa akhiruhu tulu'il fajr shadiq. Habis waktu isya kalau udah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq yang mana? Fajar ada dua. Fajar shadiq, ada fajar kazib. Fajar kazib apa? Fajar bohong. Tuh, fajar kazib, fajar bohong. Kalau fajar shadiq, fajar benar. Shadiq, kazib, shadiq. Apa itu maksudnya fajar kazib? Fajar kazib itu kira-kira setengah jam sebelum subuh. Yang paling akhir fajar kazib itu jam waktu subuh kurang 10 menit. Kayak waktu imsak. Ya kan? Gitu. Kepada para soimin soimat, waktu imsak telah tiba. Kan gitu kan? Nah, itu berarti itu masih fajar kazib. Buat apaan tuh? Nah, kalau lain mazhab ada juga tuh. Ya. Kalau nggak salah mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, kalau nggak salah, itu kalau fajar kazib azan. Ya, setengah jam sebelum subuh azan. Ntar subuh azan aja lagi. Tuh, itu namanya azan fajar kazib sama fajar shadiq. Kalau azannya sebelum subuh pakai azan itu 2 kali. Kenapa? Itu buat ngebangunin orang yang lagi enak tidur. Bangun dikit lagi subuh, setengah jam lagi. Jadi dibohongin tuh. Ya, sama fajar tadi. Ya, jadi buat apa manfaatnya? Buat orang yang kalau dia biasa sholat tahajud masih ada waktu buat dia sholat tahajud, gitu, ya kan? Jadi namanya fajar kazib, gitu. Namanya fajar bohong.
Itu buat ngebangunin orang masih keburu nih sholat malam gitu. Iya, ntar lagi baru deh fajar sodik. Fajar bener mana waktunya subuh gitu ya. Kalau udah azan fajar subuh berarti waktu isya udah habis tuh gitu ya. Waktu imsak itu buat apa nih, peringatan nih, ini lampu kuning nih, dikit lagi subuh. Ayo yang belum sholat isya masih itu ya. Kenapa? Karena di situ dikit lagi fajar sodik, dikit lagi habis nih waktu isya. Kalau yang malamnya belum sholat isya, sekiranya ketiduran atau kelupaan ya gitu Pak. Jadi ya terus kalau habisnya waktu subuh ya kan ghurubis syamsi wa akhiruhu ghurubis syafaqil ahmar. Kemudian wa awal waktu isya, yang tadi isya, sekarang yang subuh ya. Wa awal waktu subhi, awal waktu subuh itu tulu'il fajri ya. Awalnya kalau udah terbit fajar, fajar sodik gitu. Wa akhiruhu tulu'is syamsi ya. Kalau habisnya subuh kalau udah tulu'is syamsi, kalau udah terbit matahari. Ya, kalau udah terbitnya matahari. Terus bagaimana tuh? Ada orang sholat isyraq. Bapak tahu sholat isyraq? Waktu syuruk. Waktu syuruk kapan waktu syuruk? Jadi gini. Ada menjelang matahari terbit, Pak. Ya, jadi matahari terbit ini itu ada namanya waktu syuruk. Kalau sekarang subuh lewat berapa? Ayo muazin. Sekarang ini subuh berapa? Jam 4 lewat berapa? 32, 35. Hah? Ayo sama temen. Lewat 35 namanya. Subuh lewat 35. Berarti ya waktu syuruk itu sekarang bisa lewat 45 gitu. Ya, umpamanya sekarang nih waktu syuruk Bapak pengen sholat, habis sholat subuh zikir ya, habis zikir sholat syuruk. Apa sholat syuruk? Sholatnya waktu syuruk itu waktunya syuruk, sholatnya namanya isyraq gitu ya. Contoh Bapak gini, jangan pusing-pusing. Saya pengen sholat isyraq, udah lihat aja kalau udah jam 6 udah gitu aja. Kalau lihat daripada Bapak bingung ragu ya kan, itu kalau udah jadi waktunya itu taruh di jam 6. Sebenarnya kalau sekarang kurang dari jam 6 udah waktu syuruk ya. Sholat isyraq apaan sih? Sholat isyraq itu contoh Bapak ada sholat witir. Sholat witir itu sholat penutup malam. Sholat witir. Nah, sholat isyraq sholat pembuka siang. Gitu. Sholat pembuka siang. Ini berarti udah mau siang nih. Ya, matahari terbit. Nah, itu namanya sholat isyraq. Sholatnya isyraq. Sholat sunatul isyraqi. Rakaat ini lillahi ta'ala. Ya, rakaat ini lillahi ta'ala. Aku sholat isyraq 2 rakaat karena Allah. Waktunya namanya waktu syuruk. Kan ada tuh di ini kan waktu syuruk gitu. Lihatnya tinggal lihat di sini juga keluar, udah otomatis. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada di sini. Imsak. Biasa ada waktu syuruk. Ya. Jadi gitu. Ntar ya. Jadi siapa yang orang berzikir ya, Bapak habis sholat subuh berzikir nggak pindah dari tempat dia sholat ya. Dia habis sholat berzikir terus sampai waktu syuruk, kemudian Bapak sholat sunat 2 rakaat sholat isyraq.
itu pahala haji dan umroh mabrur. Pahala haji dan umroh mabrur. Jadi bagi bapak-bapak yang nggak bisa bayar ONH, ya kan, udah habis sholat subuh, wirid, zikir, pas kira-kira jam 6 udah bapak langsung sholat suruh 2 rakaat. Maka di situ dapat pahala haji dan umroh tanpa bayar ONH. Tuh pahalanya tanpa bayar ONH, bapak udah dapat pahalanya, yaitu haji dan umroh mabrur. Ya, bagi yang saya di tempat saya begitu. Saya habis sholat subuh, zikir dulu bareng-bareng, habis zikir bareng udah saya duduk lagi. Yang pada bubar saya duduk lagi di musola. Duduk, kira-kira waktu mau syuruk saya berhenti, zikirnya udah selesai, udah habis sholat sunat 2 rakaat. Ya, jadi begitu. Jadi bapak kerjain itu dapat pahala haji dan umroh mabrur gitu. Tapi bapak di rumah jangan ditulis Haji Opin. Ya kan? Emang itu udah haji, udah kenapa? Setiap habis wirid subuh saya zikir, habis zikir sholat 2 rakaat, saya udah haji. Ya, gitu. Jadi, katanya kapan berangkatnya? Tiap habis sholat subuh. Kenapa itu pahala haji dan umroh. Bukan titelnya, tapi pahala haji dan umroh. Ada orang haji Opin, umpamanya. Ya amin. Bilang kapan berangkatnya? Tiap habis sholat subuh. Itu Pak, ya mungkin ada yang mau diperjelas. Ini di luar tema Pak. Ya. Ada dari sana. Ini masalah Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri katanya wewangian dipakai, tapi kalau Idul Adha enggak dipakai Pak. Yang saya tanya di sono. Di kampung lah. Di kampung. Jadi Soalnya pengen diperjelas lagi. Gini Pak. Maksudnya kalau Idul Fitri pakai wangiannya, kalau Idul Adha enggak. Jangan katanya. Enggak. Oh gitu. Jadi gini, pertama ada disunahkan Idul Fitri dan Idul Adha ada agak beda. Kalau Idul Fitri, ya Idul Fitri ini sebelum sholat kita disunahkan makan dulu. Disunahkan makan. Gitu. Kalau Idul Adha sebelum sholat bukan puasa, nggak boleh, haram. Boleh. Jangan dibilang puasa. Jangan makan dulu. Disunahkan jangan makan dulu. Kenapa? Karena ya pertama, kenapa kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu? Jadi habis sebelum sholat Idul Fitri kita makan. Ntar kita pulang nyampe rumah ada tetamu kita nyambut. Kan gitu. Enggak. Kita makan entar aja habis sholat. Kita lagi makan, pagi tamu assalamualaikum. Baru makan. Ya kan? Baru makan. Pulang penuh. Ada tamu udah pada datang tetangga. Itu. Nah, kalau Idul Adha ya disunahkan jangan makan dulu pada saat mau berangkat Id, sholat Id. Entar pulangnya, kan masing-masing pada dapat daging. Maksudnya, ya kata Om dapatnya sore. Dagingnya orang motongnya 4, motongnya 5 gitu ya. Jadi maksudnya di situ, entar kalau habis Idul Adha disunat makannya habis sholat Id. Nah, karena biasa ada orang yang udah motong duluan, ya kebiasaan begitu, udah motong duluan, akhirnya dapat daging tuh, jadi makan pakai daging goreng, begitu maksudnya. Sekarang wangian, ya. Bagi sholat Id, bagi kaum laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian, ya sholat Id. Adapun bagi perempuan dia nggak boleh pakai wangi-wangian dan nggak boleh berdandan, pakai lipstick, pakai shadow, ya gloss on, pakai ya macam-macam deh mukanya, ya kan.
itu bagi perempuan. Bagi laki-laki itu disunahkan kalau ke masjid disuruh berhias. Ke masjid berhias, wangi-wangian. Contoh sholat Jumat, sholat Id bagi laki-laki, gitu. Ya sholat Id nih. Nah, terus bagaimana perbedaannya di tempat saya kok? Ini itu sebenarnya bagi orang, ya maksudnya kalau Idul Adha sholat Id jangan pakai wangi-wangian. Itu bagi orang yang berhaji. Bagi saatnya dia masih pakai pakaian ihram, nggak boleh kan dia pakai pakaian, nggak boleh. Kalau udah pakai pakaian ihram pakai minyak wangi kan nggak boleh, gitu. Jadi itu maksudnya bagi yang jemaah haji ada di Mekah. Sekarang kita di Indonesia kan nggak berhaji, gitu ya, gitu. Jadi maksudnya misalnya karena udah kebiasaan ya, gitu. Maksudnya ulama menyampaikan orang haji Idul Adha kalau saya nggak pakai wangi-wangian, gitu. Paham ya Pak ya? Gitu. Iya. Kita kalau udah pakai ihram Pak, Bapak nggak perlu pakai wangi-wangian, semprot. Berarti banyak pakai semprot, saya mandiin burung. Semprot ini ya. Bagi orang yang udah berpakaian ihram itu udah jangan pakai wangi-wangian. Cuci tangan pakai sabun, jangan. Ya itu. Dan gitu ya Pak ya. Tapi mungkin udah kebiasaan di sana, gitu. Ya maksudnya penerapannya buat yang pakai pakaian ihram. Iya, gitu. Iya, ajarnya. Sholat maghrib waktunya udah mepet, baru pulang dari mana gitu, atau baru bangun tidur, ketinggalan. Allahu Akbar sholat. Bapak udah sholat dapat berapa rakaat? Tadi azan. 1 rakaat ke 2 rakaat ke, ya kan? Azan. Tiba-tiba azan, isya. Terusin sholatnya jangan dibatalin. Allahu Akbar. Udah 2 rakaat azan. Ya Isa, akhirnya ntar aja ya, terusin tadi udah sah. Ya tapi kalau bapak ayah maksudnya lalai di rumah, nggak ngapa-ngapain di rumah, ya kan? Entar dulu ini rame nih TV nih. Ya pas giliran sholat udah 2 rakaat baru azan, itu tadi bapak nggak boleh, lalai namanya. Tapi kalau dari perjalanan atau lupa atau bangun tidur, ya ketiduran. Nah itu pas bangun langsung buru-buru atau pas ingat langsung buru-buru sholat. Ya dapat deh cuma 1 rakaat, terusin. Apa deh bapak sholat? Allah. Jadi bapak baca Al-Fatihah. Pas mau ruku azan terusin. Tadi udah sah. Gitu, nggak usah batalin. Udah sah. Kita tinggal sholat isya nih. Perjalanan Nah, jadi gini, niat. Kalau itu salat maghrib di akhir waktu. Aku sholat maghrib di akhir waktu. Maksudnya gini, niat sebelum ketika waduh macet maghrib masih jauh lagi rumah, gitu kan? Kalau saya turun dulu ketinggalan naik kereta umpamanya atau naik bis atau masjid mananya gitu kan. Nah itu niat di dalam hati. Kalau itu sholat maghrib di akhir waktu atau sholat maghrib di akhir waktu ya. Kemudian bapak sampai rumah isya atau di perjalanan isya ya kan. Jadi bapak udah niat ke tadi itu ya, walaupun tuh nggak boleh kayak begitu ya kan.
Tapi kenapa? Akhirnya bapak sholat setelah sholat isya, sholat maghribnya. Jadi habis sholat isya baru sholat maghrib, ya kan? Itu sebenarnya, ya kan? Niat tadi ada buat orang yang sholatnya qosor jamaah, sholat musafir. Sebenarnya niat itu. Tapi karena nih jangan sampai dianggap lalai dengan waktu, jadi niat. Gitu. Niat sholat buat maghrib. Tiba-tiba sampai rumah atau sekarang tiba-tiba isya nggak keburu. Jadi bapak di situ ntar habis sholat isya ya sholat maghrib. Hah? Sama. Tapi kodoan. Sholat maghribnya kodo. Sebenarnya niat tadi, nawaitu sholat maghrib kita akhir waktu atau sholat maghrib di akhir waktu itu kalau orangnya perjalanan mau sholat, yang sholatnya qosor ya, qosor jamaah. Enggak, tetap isya ya isya 4 maghrib 3. Tapi yang maghribnya kodoan. Habis salam iqamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqamat nih. Biar sendiri. Kan iqamat itu bukan karena buat berjamaah. Biar sendiri juga disunahkan iqamat. Sholat isya dulu. Iya, karena waktu di isya ya punya waktu isya. Sholat isya dulu baru sholat maghrib. Iya, yang punya waktu dulu. Subuh udah lewat waktunya, udah habis. Iya. Ya udah sholat subuh yang di sana. Langsung sholat subuh. Kodoan. Paham tak ya? Niatnya kodoan. Sholat fardu subuh ya artinya kodoan. Karena udah lewat waktunya. Pas bangun maghrib. Pas bangun maghrib. Enggak sekaliannya kiamat. ya, Pak, dia Johor sama Asar enggak 14. Enggak bangun-bangun. Pas bangun maghrib. Ya udah, sholat maghrib dulu baru sholat Johor sama Asar. Kodoknya. Ajib itu. Jarang yang kayak begini. Ya. Kita lihat ada lagi untuk ada ulamanya siapa? Tanya lagi dari ahli sunnah atau dari kalangan lain? Gitu, ya. Dari kalangan lain bilang kopi Jumat tidak ada, ya kan? Gitu. Ya, dalilnya namanya gini. Bainal azanaini sholat. Antara dua azan itu adanya sholat. Gitu. Ya. Paham nggak? Di antara dua azan itu adanya sholat. Paham? Jadi begini, jangan dimaknain dua azan itu azan yang penting. Iqamat namanya azan juga. Iqamat namanya azan juga. Jadi antara azan dan iqamat itu ada sholat sunnah. Semua Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ada qobliyah kan? Ada. Maghrib juga ada. Kenapa? Karena antara azan dan iqamat dalilnya. Ya, kan ada orang Maghrib jangan sholat qobliyah, nggak ada tuh, nggak ada qobliyah Maghrib. Ada Maghrib qobliyah kenapa? Bainal azan ini sholat. Antara azan dan antara dua azan, antara azan dan iqamat itu ada sholat sunat. Berarti biar sholat maghrib juga sebelum maghrib ada qobliyah. Nabi bilang, ya faman sya'a. Sampai 3 kali faman sya'a. Bagi siapa yang mau sholat qobliyah maghrib. Bagi siapa yang mau yang nggak mau udah dia mau.
Nah, begitu pun Jumat. Sholat zuhur atau kopiahnya ada. Sekarang sholat Jumat, kenapa ada kopiahnya? Karena ada azan, ada iqamah. Maka di situ ada sholat, berarti kopiah juga. Bahkan disunahkan 4 rakaat. Lama-lama hilang jadi 2. 2 pakai ingkar lagi 2 ada itu sholat kopiah Jumat. Masih ingkar 2 padahal 4. Tuh, ya, yang mu'akkadah sama yang ghairu mu'akkadah. Ya, jadi 4, sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Tuh, sekarang kalau enggak juga, ya udah sholat mutlak. Gitu. Kalau sunatan rakaatan minal ta'ala Allahu Akbar. Lepas nyampe khotib lagi di atas mimbar. Enggak peduli. Sholat aja nggak apa-apa karena kita baru datang. Gitu. Ya, di mana yang didahulukan? Ya, kita datang khotib lagi di atas mimbar. Sahabat Nabi ada yang datang terlambat. Ketika Nabi udah di atas mimbar, dia datang kata Nabi, as-sholah. As-sholah. Nabi suruh sholat. Orang nggak jadi duduk. Sholat 2 rakaat. Lalu Nabi lagi khutbah negor sahabat sholat. Gak jadi dia duduk, dia sholat. Jadi sholatnya mau sholat tahiyat masjid ataupun mau sholat gitu. Bahkan kalau nggak sholat kopiah dia itu sholat mutlak aja. Sorry sunatan rakaat ini kali ada. Nggak usah pakai malu. Wah, nggak enak sama orang lain. Ini hampir minum loh. Enggak mandang orang lain. Mau semakin nggak enak nih, kayaknya saya doang. Enggak, udah sholat aja. Jangan peduli sama omongan orang. Pengen sholat. Kalau kita baru datang. Oh itu lain. Ya, itu lain. Kalau kita lagi duduk begini, nggak boleh ngapa-ngapain, ngobrol nggak boleh, zikir nggak boleh, gitu. Tapi kalau kita baru datang, boleh. Kan? Terserah. Gitu. Dia bak tidurnya. Ya, jadi begitu ya. Kalau kita baru datang, kecuali emang kita lagi duduk, dengerin khutbah. Kayak ansitu wasma'u kata Nabi. Diamlah wasma'u dengerin. Wa ati'ullah ala ma qala wal khatibu ala mimbar. Jadi kalau khatib udah di atas mimbar suruh diam dan suruh dengerin. Ada orang protes, saya baru tumben sholat di sini, kenapa? Sholat Jumat nggak ada khutbahnya, orang tidur. Ya kan, tumben saya sholat di sini, Jumat nggak ada khutbahnya, ada yang apaan nih? Dia pas bangun sholat, jadi dia nggak dengerin khutbah, gitu. Ya, gitu. Ngeles hati. Ya, jadi gitu ya. Tetap nggak peduli sama orang lain. Saya sholat biarpun yang maaf ya di masjid umpamanya saya tinggal sholat Jumat tadi balik ya. Saya sholat ini umpama baru datang sholat aja. Atau ya kan saya sholat qobliyah, sholat tahiyat masjid, kemudian azan. Orang lain enggak, orang lain duduk doang tuh, ada mirip. Ya kan, saya tetap saya sholat cuma tak peduli. Itu kenapa? Karena ada baina azan ini. Tapi paman sahabat yang mau, gitu. Kenapa orang habis azan? Udah, kagak ada orang yang pada sholat begitu kan? Itu ngapain di masjid kalau kagak sholat? Kan gitu, hah? Iya kalau dia ya kita sholat. Apa untuk kopi yang nggak ada, gitu. Ya kayak ahli hadis aja. Ya kalau nggak ada, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا السلامة والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.